Bagaimana Islam, bagaimana Al-Quran berbicara tentang karakter intelektual. Yang pertama, di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 269, di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha. Allah itu akan memberikan hikmah, kefahaman terhadap segala sesuatu kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang telah diberikan oleh Allah al-hikmah tersebut, maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illal ulul albab. Jadi kemudian Allah menutupnya dengan dan tidaklah, tapi di belakangnya ada kecuali. Ini menunjukkan sebuah penekanan bahwa yang bisa mengambil pelajaran atas segala sesuatu, termasuk yang kemudian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran atau As-Sunnah, yang disampaikan oleh Islam, itu adalah ulul albab. Karakter pertama. Jadi dia senantiasa menjadi orang-orang yang berusaha mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Lalu yang kemudian kedua, Al-Quran ketika menyebut para intelektual dengan kata-kata ulul albab itu juga memberikan sebuah profil, ya, menggambarkan profil atau ciri-ciri bahwa para intelektual itu senantiasa melakukan proses berpikir, menganalisa dan mencoba memahami tanda-tanda ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maka para intelektual itu memang menjadi orang yang terbiasa untuk mengamati fenomena, melakukan pengkajian, melakukan analisa. Tapi itu semua tidak dilakukan dengan sebuah ketidakseriusan yang tidak kemudian berimplikasi pada satu amal tertentu yang hendak dia raih. Dia melakukan pengamatan itu, melakukan pengkajian itu sebagai bagian dari dorongan keimanan yang dia miliki. Karena ulul albab di dalam pandangan Islam ini ya adalah orang-orang yang beriman dan kemudian menggunakan akalnya itu tadi sesuai dengan dorongan imannya. Maka dia akan meneliti, mengkaji fenomena apa yang ada di hadapannya, yang akan mengantarkan dia pada satu amal tertentu sesuai dengan misi dan visi penciptaan dia di dunia ini, termasuk di dalamnya adalah menggunakan seluruh potensi dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai seorang intelektual. Itu karakter yang kedua. Lalu yang ketiga, Allah atau Quran memberikan sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa tidak sama sesuatu yang buruk, la yastawil khabith wat thayyib, tidak sama sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang al-khabith ini itu sampai membuat terpana, mentakjubkan banyak orang, sampai mungkin pengikutnya banyak, ya, followernya banyak, pendukungnya banyak. Tapi ketika sesuatu itu al-khabith, meskipun posisinya itu dipertahankan oleh banyak orang, dia tidak sama dengan at-thayyib. Dan yang kemudian akan bisa melihat perbedaan itu adalah ulul albab, sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada ulul albab, fattaqullah ya ulul albab. Karena kemudian kita menemukan di fenomena dunia intelektual itu ternyata bisa jadi seorang itu sudah bergelar tertinggi dalam ranah dunia akademisi, profesor, guru besar, doktor, pakar, ahli. Ternyata kemudian untuk mengatakan yang thayyib ini dan menunjukkan bahwa al-khabith ini adalah sesuatu yang salah dan dia khabith, itu tidak sanggup. Karena ternyata al-khabith banyak pendukungnya, banyak penganutnya. Kalau kemudian dia mengatakan itu sebagai sesuatu yang salah, maka mungkin dia akan mendapatkan bulian, mungkin dia akan mendapatkan persekusi atau dan seterusnya. Maka seorang ulul albab atau intelektual sejati, dia tetap bisa membedakan mana al-khabith, mana at-thayyib, dan dia akan berdiri untuk tetap menunjukkan al-khabith adalah al-khabith, at-thayyib adalah at-thayyib, karena ketakutan dia kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah bahwa para intelektual
muslim, para ulul albab itu akan senantiasa menyampaikan apa yang sudah dia ketahui, hasil analisanya, pengkajiannya, pengamatannya yang mengantarkan dia pada al-hikmah tadi. Maka dia tidak akan simpan itu untuk dirinya sendiri, dia akan sampaikan itu kepada orang lain. Karena al-hikmah tadi itu diposisikan oleh Islam adalah balaghul linnas waliyundzaru bih. Jadi itu akan menjadi argumentasi yang akan kita gunakan untuk senantiasa kita sampaikan kepada masyarakat yang mereka bisa jadi tidak tahu dan kita sudah tahu terlebih dahulu, karena kita diberikan oleh Allah kemampuan berpikir, mengindra lebih cepat, berpikir lebih kuat, mendapatkan kesimpulan lebih dahulu, menemukan akar masalah terlebih dahulu, menemukan solusinya juga terlebih dahulu, dan seharusnya kemudian menjadi pionir juga dalam memimpin masyarakat melakukan perubahan. Itu adalah karakter berikutnya. Dan yang lebih jelas lagi kemudian bahwa para ulul albab itu adalah orang yang memang terbiasa yastami'unal qaula. Jadi alladzina yastami'unal qaula, mereka terbiasa mendengarkan banyak perkataan, bisa jadi banyak mendengar preposisi, teori-teori, konsep-konsep begitu. Tapi fayat tabi'una ahsana. Kemudian mereka itu hanya mengikuti apa yang baik saja darinya. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi kalau kemudian kita mengaku kita adalah ulul albab, sekalipun kita mendengar banyak teori, kita mendengar banyak paparan, kita mendengar banyak analisa, akan tetapi kita hanya akan memilih dan mengikuti perkataan yang paling baik di antaranya. Kita tidak akan dikalahkan oleh koin ataupun poin untuk kemudian menjadi ragu memilih mana yang baik, memperjuangkan yang baik. Akan tetapi kalau memang kita intelektual sejati, maka kita hanya akan mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Dan kita ulul albab, atau kalau kemudian pakai bahasa lain adalah al ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang alim, mereka dikabarkan oleh Allah dalam Al-Fatir 28, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Di sini ada satu sigot yang menunjukkan khasr, ya, pembatasan, bahwa hanyalah yang paling memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambaku itu adalah paling besar adalah para ulama. Karena ilmunya tadi, semakin banyak ilmu yang dia miliki, yang ilmu tadi dia dapatkan dengan dorongan iman, maka semakin banyak ilmu yang dia miliki, semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar rasa takutnya untuk tidak menyampaikan kebenaran, semakin besar rasa takutnya untuk sampai melakukan pengkhianatan terhadap ilmu dan keimanannya, semakin besar takutnya kalau kemudian dia tidak menjadi pionir dalam perjuangan penegakan Islam, semakin besar rasa takutnya kalau sampai dia membiarkan kemaksiatan, kebodohan di tengah-tengah masyarakat, kebijakan yang salah, padahal dia tahu itu keliru, dia biarkan. Sementara kemudian ada banyak orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu justru berbicara. Maka semakin tinggi ilmu seorang intelektual muslim, muslimah, maka dia semakin memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah mengalahkan segala rasa takut apapun yang ada di dunia ini. Takut pada kematian, takut pada jabatan, takut pada kehilangan jabatan, takut pada terputusnya nafkah, atau takut pada bulian, takut pada celaan, dan seterusnya. Rasa takutnya pada Allah itu jauh lebih besar dari semua itu, membuat dia hanya akan fokus dan menjadikan apa yang diridhoi dan dimurkai oleh Allah sebagai standar dia beramal. Dan ini kemudian Imam Ghazali memberikan satu narasi, satu gambaran begitu, bahwa lazimnya, jadi mestinya, tradisinya orang berilmu itu memang bukan semata-mata, jadi tradisinya itu bukan menjadi orang yang kemudian fokus dan keilmuannya dalam kotak kebidangannya sampai membuat dia tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di tengah masyarakatnya. Ada persoalan-persoalan apakah yang sedang terjadi di tengah masyarakatnya? Apakah semua orang itu sama seperti dirinya bisa mengakses pendidikan tinggi?
Apakah semua orang di luar dirinya itu juga sama seperti dirinya, bisa menggunakan, mendapatkan fasilitas mengakses kuota dengan enak sehingga tidak mendapatkan kesulitan mengakses informasi dan seterusnya. Tradisi orang berilmu dalam Islam adalah mereka menjadi bagian dari orang-orang yang dilahirkan oleh Islam, dilahirkan oleh Islam itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, bagian dari generasi terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Kenapa kok mereka sampai bisa menjadi khairu ummah itu tadi, ukhrijat linnas, untuk seluruh umat manusia? Bukan karena berderetnya titel-titel yang mereka punya, berderetnya gelar-gelar yang ada di depan maupun di belakang mereka, tetapi karena mereka melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan iman. Itu yang kemudian menjadikan umat ini itu menjadi umat yang terbaik. Maka tradisinya orang berilmu karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang apa yang salah, apa yang benar, apa yang keliru, apa yang maksiat, apa yang itu merupakan ketaatan. Mereka akan senantiasa mengoreksi para penguasa. Mereka membersihkan niatnya, meluruskan niatnya sehingga melayakkan profilnya begitu ya. Memantaskan profilnya sehingga sampai kemudian lisan-lisan mereka ini menjadi lisan-lisan yang berat kalimat-kalimatnya. Sehingga ketika itu disampaikan menjadi sebuah nasihat yang berpengaruh, bisa meluruskan penguasa yang keliru dan seterusnya. Akan tapi kalau kemudian ketika kemudian para intelektual tadi sudah digenggam oleh cinta dunia, harta dan jabatan, maka kalimat mereka pun tidak bermakna. Apalagi kemudian ketika digunakan untuk mengingatkan para penguasa dan para pembesar. Padahal mereka punya kontribusi pada terjadinya kerusakan yang dilakukan oleh para penguasa tadi. Rusaknya masyarakat karena rusaknya kebijakan yang ditetapkan atau dibuat oleh penguasa, dan rusaknya penguasa gara-gara orang-orang berilmu itu justru diam, minimal diam. Ketika dia tidak mengoreksi mereka, diam saja itu sudah berkontribusi pada kerusakan masyarakat. Maka dari semua yang kita sampaikan tadi menjadi sebuah renungan bagi kita dan juga bisa menjadi bahan untuk membuat kita sadar bahwa kita itu punya potensi dan modal yang luar biasa istimewanya yang tidak dimiliki oleh kalangan lain. Yang makna dari kelebihan potensi ini adalah bermakna tanggung jawab yang lebih kita kepada Allah yang akan ditanyakan semua potensi-potensi ini. Yang pertama adalah potensi intelektualitas. Ini sudah tadi panjang kita bahas. Kita mudah memahami hakikat segala sesuatu, akar persoalannya, ketemu dengan solusinya. Mestinya kemudian diikuti dengan kita menjadi orang yang pertama merealisir solusi itu, memperjuangkan solusi itu tegak di tengah masyarakat. Intelektual hari ini kalau kita lihat, apalagi kalau hari ini ya, karena ilmu dan dunia pendidikan tinggi itu sudah dijadikan sebagai salah satu dari alat produksi. Mereka dikejar memang oleh industri dan mereka kemudian yang ada di sana relatif tercukupi dalam hal harta. Maka mestinya itu juga akan menjadi pertanggungjawaban tersendiri kita kepada Allah. Yang berikutnya bahwa dengan kita menjadi seorang intelektual, dosen di kampus, di dunia pendidikan tinggi, kita terkoneksi dengan orang-orang pilihan dari kalangan mahasiswa yang siap mendengarkan kita, yang menghormati kita, yang siap mendengarkan arahan kita, motivasi kita, dan apapun yang mau kita sampaikan di situ. Kita terkoneksi dengan dunia kampus. Yang dunia kampus ini posisinya itu hierarkinya dalam dunia pendidikan adalah paling tinggi. Sering kemudian juga para intelektual itu digait oleh sistem hari ini itu menjadi birokrat, menjadi staf ahli menteri kah, atau kemudian menjadi pejabatnya sendiri. Kita kemudian juga memiliki jaringan ketika melakukan seperti pengabdian masyarakat begitu. Mesti ada organisasi-organisasi mitra yang kita kenal. Kita memiliki jaringan itu dan juga kepada masyarakat langsung. Juga ada potensi kedudukan. Pasti orang-orang yang berilmu itu di tengah masyarakat itu karena tidak banyak yang memilikinya, mereka dihormati, mereka dimuliakan, mereka dijadikan rujukan. Mereka didengar,
Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu, menuliskah, melisankannya kah, menyampaikan sebagai kritik kah, maka itu memiliki potensi untuk berpengaruh. Maka mereka punya potensi untuk memimpin. Dan yang berikutnya, kalau kemudian mereka berkumpul dalam satu komunitas sesama mereka, maka mereka memiliki kemampuan lebih untuk menjadi pressure group, menekan atau meluruskan kesalahan, kebijakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun untuk menjaga kebenaran.